1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca bergantian, saya 1, saudara 2 kita gantian. Ayat yang ke-6 kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca bergantian, saya 1, saudara 2 kita gantian. Ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Yuk, yang sudah di sana, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Saya baca 1, saudara 2 kita gantian ayat 6. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2 silakan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah ia dengan Hizkia dengan sangat. Ayat 4 silakan. Tetapi Yesus belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Baiklah dan katakanlah, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6 sama-sama 3. Ya, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan menggari kota ini oleh karena Daud hambaku. Sekali lagi saudara, kita baca ayat 5 dan 6 saudara. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 3. Ya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saya bilang saudara, kisah ini poin utamanya adalah bicara tentang doa. Sama-sama bilang sama saya, doa. Amin. Di mana pada saat itu saudara Hizkia berdoa dan bicara tentang doa. Saya percaya semuanya ketika berdoa mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya saudara dan saya ketika kita berdoa, salah satu harapan utama kita adalah apa? Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita berdoa tentang pemulihan, ketika kita berdoa tentang mujizat, ketika kita berdoa tentang berkat, ketika kita berdoa tentang pasangan hidup, ketika kita berdoa tentang yang namanya pemulihan, saya percaya semua kita berharap bahwa Tuhan, dengarlah doaku, jawablah doaku. Dan saya mau bilang saudara, kisah Hizkia ini salah satu kisah yang sangat powerful tentang doa, di mana doa Hizkia ini benar-benar saudara mengubahkan keadaan. Kita tahu bersama, saudara, saya dengar kisahnya pada zaman sekolah minggu. Tunggu saudara, saya datang hari Minggu saudara, saya percaya jemaat tengah minggu pasti rajin ibadah hari Minggu. Amin. Amin. Ya, kan? Karena saudara datang ke tengah ibadah tengah minggu, artinya apa saudara? Memang kudus, spend waktu buat Tuhan. Tengah minggu aja hadir, apalagi hari Minggu. Amin. Amin. Saya lihat dari wajah-wajah saudara-saudara orang-orang yang hadir minimal hari Minggu itu 4 sesi saudara. Banyak kali. Sampai teman rumah saudara, tetangga saudara pikir ini jangan-jangan ini dia pengerja gereja. Cuma dia menyamar nggak pakai jas. Saya mau bilang saudara, ya, terima kasih selalu bilang jemaat yang ada tengah minggu itu jemaat yang luar biasa. Amin. Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin ada bapak-bapak yang bilang, iya Pak Pendeta, saya selalu ngajak istri saya ke gereja, Pak Pendeta. Soalnya kalau ngomong pengeluaran banyak, kalau ke gereja minimal berdosa, kalau itu berdosa. Tapi enggak, di sini enggak ada, di sini enggak ada yang ngaku ya. Tapi Wah, saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara
Bicara tentang doa ini saudara, Hizkia dan kisah ini saudara, di mana doanya adalah doa yang mengubahkan keadaan. Ketika saudara dan saya, kalau saya percaya saudara sering dengar kisahnya, di mana Hizkia sudah divonis Tuhan, bukan vonis manusia saudara, tapi vonis Tuhan. Tuhan sudah bilang bahwa apa, Hizkia, umurmu nggak akan lama lagi, kamu akan mati saudara. Dan itu adalah keputusan Tuhan saudara. Tapi yang menarik adalah begini saudara, saya mau bilang saudara, Hizkia berdoa dan hasilnya keadaannya berubah. Saya bilang sama saya, Pak Pendeta, dari kisah ini kok kayaknya Tuhan tuh pelan-pelan ya Pendeta ya. Dan doa dan kisah ini Pak Pendeta, kok Tuhan kayaknya berubah ya. Saya mau bilang saudara, itulah yang menjadi doa ini menjadi powerful saudara. Doa yang mengubahkan keadaan, doa yang bisa menyentuh hati Tuhan. Tepuk tangan yang paling baik. Dan hari ini saya akan ajak saudara bersama-sama kita membahas kisah ini saudara, tentang doa yang menyentuh hati Tuhan, yang mengubahkan keadaan. Supaya apa? Harapan saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya dalam doa kita. Doa kita adalah doa yang menyentuh hati Tuhan, yang mengubahkan keadaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa Hizkia. Sama-sama bilang sama saya, doa yang mengubahkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya, doa yang menyentuh hati Tuhan. Amin. So, apa kunci doa Hizkia yang mengubahkan keadaan saudara? Karena dia menyentuh hati Tuhan. Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah karena Hizkia memiliki respon yang benar. Sama-sama bilang sama saya, respon yang benar. Respon yang benar. Sama-sama bilang sama saya, memiliki respon yang benar. Memiliki respon yang benar. Kita baca ayat 1 dan 2 saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua sama-sama kita baca. Yo, dari pembacaan kita 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang kedua sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana ayat 1 dan 2 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ini dia sama-sama. 3 ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan apa? mati, Tidak akan apa? sembuh lagi. Sampai di sana. Menurut saudara, berita yang Hizkia terima, berita sukacita buat manusia dari perspektif manusia tentunya ya saudara ya. Dari perspektif pada umumnya manusia, ini berita sukacita atau berita yang mengerikan? Mengerikan. Mengerikan. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba Pak Elvis datang ke rumah saudara. Au. Au. Dia tidak akan lolos dari obrolan kita. Au. Tolong TV di bawah dimatikan. Oke. Saudara bisa bayangkan Pak Elvis datang dan Shalom. Ya saudara. Kan saudara. Hati-hati. Kamu akan mati. Oh. Jangankan ke rumah saudara, ke rumah saya aja saya siram Pak Elvis pakai air. Air cucian mobil, pergi engkau. Enyah dari hadapanku. Kenapa? Beritanya menakutkan saudara, betul ya? Betul. Saya mau bilang saudara, ini berita yang begitu menakutkan. Apalagi buat seorang Hizkia saudara. Dia seorang raja yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba datang berita bahwa dia tidak akan sembuh dan dia akan mati saudara. Tapi yang menarik ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang kedua, sama-sama kita baca. Ayat yang kedua, 3 ya, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, dan ia berdoa kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini respon yang luar biasa yang akhirnya membuat Hizkia mampu mengubahkan keadaan bersama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini satu kondisi yang tidak mudah, ini satu berita yang menakutkan, ini satu berita yang saya mau bilang saudara, kalau orang pada umumnya akan kaget, akan stres, akan depresi, akan akhirnya saudara mungkin lakukan banyak kesalahan, tetapi respon Hizkia, dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Inilah yang menjadi kunci awal Hizkia berdoa yang menghasilkan keadaan yang berubah, mengubahkan keadaan. Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Hizkia, apapun yang terjadi, pertama kali yang harus kita lakukan berdoa sama Tuhan. Amin. Karena hanya dengan doa ada keadaan yang berubah. Amin. Amin. Saya mau bilang saudara, kita manusia terbatas. Sebagai manusia sehebat apapun kita punya namanya keterbatasan. Tapi kalau kita berdoa,
kita sementara terhubung dengan pribadi yang kuasanya tanpa batas. Boleh tepuk tangan yang paling baik. Ada banyak orang di posisi ini saudara malah lari dari Tuhan. Ada banyak orang di posisi ini saudara malah mohon maaf ya, lakukan kebodohan. Ada banyak orang di posisi ini saudara malah cari buku dan lain sebagainya. Dan saya selalu bilang ada cuma di beres masih ada kehidupan. Ada. Saya juga kaget saudara. Ya, what? Iya. Yes. Au. Tapi nggak apa-apa sih, hargai kejujuran. Kagak ada. Nggak ada. Gak ada. Kalau yang jadi dukun boleh kata. Gak ada. Dia nampak mungkin. Saya kaget. Saya juga lupa berkata. Saya dukun. Sampai segitunya, Pak. Shock. Di saking shocknya saya bukan cuma shock doang, shock jadi satu. Tapi kan saya pendeta profesional. Yes. Walaupun di hati sudah shock, saya cuma shik. Apaan ini? Apa sih, Bang? Kan yang ada di sini kan biasanya dengar khotbah yang berwibawa, jadi saya harus tunjukkan. Ya, saudara. Ingat orangnya di bawah. Saya shock, saudara. Gak tahu, Pak. Saya ketemu jemaat Tiberias di sana. Kok bisa? Di tasnya ada bukti. Jam dulu kita lihat kertas-kertas itu saudara. Kalau baptis itu, ini kalau baptis lagi ini saya harus rendamin lama. 5 menit minimal. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Mati dong, Pak. Bilang saudara, ada banyak orang akhirnya apa bukan berubah keadaan jadi lebih baik, malah memperkeruh keadaan jadi makin hancur. Saudara, saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan kehidupan setiap kita. Kalau kau ingin keadaan berubah, pemulihan terjadi dalam kehidupanmu, pastikan responnya harus benar. Cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Amin. Itu benar. Ini enak itu manis, itu enak. Ngomong dikit. Kalau saya cek ini tanggal tua, Pak Saudara. Belum. Biasa respon harus support awal bulan. Belum, Pak, belum. Oh, belum ya? Belum. Tanggal. Belum. 20. Banyak jemaat di sini gajinya 15 koma. Amin. Tanggal 15 baru koma. Saya mau bilang saudara. Tapi ya, mencari Tuhan, dia adalah pribadi yang sanggup mengubahkan. Amin. Suatu saat saya pernah di posisi di mana saudara dalam kondisi yang tidak mudah. Ada orang yang jahat sama saya, saudara. Mereka memanfaatkan kesalahan kecil saya dan akhirnya mereka dramatisir untuk menghancurkan saya, saudara. Nah, akhirnya singkat cerita, saudara, keadaannya sudah sangat buruk buat saya. Saya tidak bisa lakukan apa-apa selain daripada berdoa. Amin. Bangsa itu saudara, saya berlutut menangis sama Tuhan. Saya berdoa berkali-kali sama Tuhan, saudara. Secara logika sama seperti Hizkia, mustahil untuk bisa berubah. Keadaannya sudah fix seperti itu, saudara. Tapi yang saya lakukan, saya terus berdoa. Nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, saudara, singkat cerita, saya juga sampai terheran-heran bagaimana Tuhan bekerja. Keadaannya berubah. Tuhan angkat saya, pulihkan saya. Tepuk tangan yang yang bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara sudah menghadapi, tapi milikilah respon yang benar. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, di situ ada keadaan yang sanggup Tuhan pulihkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki respon yang benar. Bilang sama kanan kirimu, berdoa sama Tuhan. Di situ ada keadaan yang sanggup Tuhan ubahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci Hizkia? Doa Hizkia sehingga mengubahkan keadaan. Yang kedua adalah memiliki kehidupan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kehidupan yang benar. Kita lihat ayat 2 dan 3, saudara. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Saudara di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa apa? Aku telah hidup. Aku telah hidup di hadapanmu. Sama-sama bilang sama saya, telah hidup. Telah hidup Dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah apa?
melakukan apa yang baik. baik. Sama-sama bilang sama saya, melakukan apa yang baik. Melakukan Sama-sama apa bilang yang- sama saya, melakukan apa yang benar Apa yang di benar? matamu. Kemudian Hizkia menangis dengan sangat. Saya mau bilang saudara, Hizkia adalah raja yang saleh, saudara. Dia punya segalanya. Dia bisa saja lakukan dosa, tapi saya mau bilang saudara, dalam kekuasaannya, dalam kekayaannya, sepanjang hidupnya, Hizkia tetap hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang yang udah punya kekuasaan, kalau udah punya kekayaan, saudara, ada banyak orang tergoda bikin dosa. Betul ya? Saya mau bilang saudara, banyak orang waktu sangat mantap. Kalau hujan-hujan di sini semangat luar biasa. Amin. Mantap, saya kabur nih. Saya mau bilang kepada saudara, sampai di mana waktu saya? Jangan lupa. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang waktu susah, orang hidup benar luar biasa. Waktu miskin, waktu ngado ngepek. Doanya luar biasa, hidup benarnya luar biasa. Tapi ketika sudah kaya raya, sudah sukses, sudah berhasil, ada banyak orang, akhirnya apa? Tergoda untuk bikin dosa, saudara. Betul ya? Betul. Banyak orang waktu masih susah hidup benar, ketika sudah dalam berkat berlimpahan, banyak Banyak. Tapi memang betul. Waduh. Hizkia dengan segala apa yang dimiliki tetap hidup dalam kebenaran. Saya Amin. bilang saudara, itulah yang menjadi kunci Hizkia, doanya mengubahkan keadaan. Saya Amin. bilang saudara, kalau kau mau doamu dijawab Tuhan, pastikan apa? Hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang Bapak Ibu Gembala sidang kita, saudara, kenapa doa mereka dijawab Tuhan? Karena mereka hidup dalam kebenaran, saudara. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa. Dosa adalah penghalang doa kita sampai pada Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka saya mau bilang saudara, nggak ada jawaban doa di sana, saudara. Karena doa kita akan terhalang untuk sampai pada Tuhan, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ini kunci kita untuk apa? Melihat doa kita sampai dan akhirnya dijawab sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, kunci gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala kita, ketika mereka berdoa, doanya menghasilkan banyak kuasa. Karena mereka hidup dalam kebenaran dan karena mereka tahu itu, makanya ketika dalam berkhotbah, Bapak Ibu Gembala selalu bilang apa? Ayo jaga perkataanmu, jaga tanganmu, jaga tindakanmu, karena semua itu kunci doa kita dijawab Tuhan. Artinya apa? Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita nggak akan pernah melihat doa kita dijawab Tuhan. Siapapun kita, sekalipun saudara rajin ke gereja, kalau kau nggak jaga hidupmu berkenan, doamu bisa terhalang. Katakan amin. Amin. Mau bilang saudara, mohon maaf, sekalipun hamba Tuhan, sekalipun pendeta, kalau nggak jaga hidup, doanya tidak ada kuasa, saudara. Pendeta yang bikin dosa, doanya jadi terhalang sama Tuhan. Pendeta yang nggak jaga tangannya bersih, doanya nggak ada kuasa. Pendeta yang curi, yang korupsi, yang zina, doanya nggak akan ada kuasa. Mantap. Ini jemaat yang menghargai pendeta. Ngerti. Saya kadang-kadang udah khotbah, udah Mantap. jadi saya tidak teriak sendirian. Betul. Luar biasa jemaat di tempat, bahkan anak-anak pun ikut berteriak. Amin. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hidup yang bersih menghasilkan jawaban doa. Amin. Saya tahu saudara, hari-hari saudara untuk hidup dalam kebenaran, kadang-kadang seringkali gak mudah, saudara. Godaan ada di mana-mana. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita berjuang, maka akhirnya apa? Tuhan mampukan hidup dalam kebenaran. Doa kita sanggup mengubahkan keadaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang kiri, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kuasa yang sanggup mengubahkan keadaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, imam sudah siap-siap saudara. Yang ketiga, apa kunci doa yang mengubahkan keadaan saudara? Belajar dari kisah Hizkia adalah doa adalah bicara tentang memiliki kesungguhan hati. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan hati. Sama-sama bilang sama saya, kesungguhan hati. Kita lihat ayat yang ketiga saudara, sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 tadi, ayatnya yang ketiga, yang sudah di sana mulai bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, ya. Tuhan, ingatlah apa? Kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan Dan setia tulus hati. dan bahwa Dan bahwa aku telah apa? melakukan yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kalimat terakhir dikatakan apa? Kemudian menangislah Hizkia dengan Sangat.
Menangis dengan sangat, bahasa aslinya tuh baka. Itu punya arti menangis dengan sangat terseduh-seduh, atau tangisannya itu saudara membuat orang yang melihatnya itu jadi remuk hati saudara, tersentuh hatinya saudara. Tangisan yang meremukkan hati. Saya mau bilang saudara, apa kunci doa Hizkia yang mengubahkan keadaan? Karena ketika dia berdoa dengan kesungguhan hati, dan Tuhan adalah pribadi yang mampu melihat hati saudara. Ada sedang saya keluarga kalau sudah ada tepuk tangan semuanya. Karena saya tepuk tangan sendiri. Saya mau bilang saudara, Hizkia berdoa dengan kesungguhan hati, dan Tuhan mampu melihat isi hatinya yang sungguh-sungguh itu saudara. Ada banyak orang kadang-kadang saudara doanya nggak dijawab Tuhan, kenapa? Karena berdoa setengah-setengah. Betul. Berdoa cuma sampai di mulut, hatinya tidak berdoa. Saya mau bilang ya, mohon maaf ya, sehebat apapun kata-kata kita, kalau tidak dengan hati, bisa-bisa Tuhan tidak dengar. Amin. Karena yang Tuhan lihat ini, yang Tuhan dengar seruan hati kita, saudara. Betul. Ada banyak orang yang berdoa, biasa. Di sini dikit, langsung. Ada banyak orang berdoa, mulutnya manisnya bermain sampai malaikat aja dengar dia doa. Bisa. Tuhan, Ayo. laksana cahaya rembulan di dalam. Ini kebanyakan makan deh. Yang lain belum makan ini pada makan banyak. Kasihmu laksana cahaya bulan berlebur dengan cahaya bintang. Security. Tolong saya, ini lagi mode web berwibawa ya. Saya ganti dulu khotbah saya dengan kesabaran. Doanya luar biasa, tapi sayang cuma sampai di mulut saja. Hatinya tidak sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, tanpa kesungguhan bisa-bisa doa kita nggak sampai pada Tuhan dan dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita sungguh-sungguh. Saya mau bilang saudara, kenapa Hizkia doanya didengar Tuhan? Dengan Karena dia sungguh-sungguh meminta. Jadi bukan karena Tuhan pelin-pelan, tapi karena hati Tuhan tersentuh dengan hatinya Hizkia, saudara. Ini kalau yang sudah jadi orang tua pasti ngerti, saudara. Yang sudah jadi orang tua, yang sudah punya anak pasti ngerti gimana rasanya. Ketika anak kita meminta dengan sungguh-sungguh, hati mana sih yang gak luluh ya? amin. Saya mau bilang saudara, saya setegas-tegasnya saya, sekuat-kuatnya hati saya, saudara. Kalau anak saya udah datang, Papi, aku rasanya ku berikan Hatiku. dan uangku, Nyanyi semuanya bagimu. Tapi ini juga surat tanda. Bapak. Ya. Kalau saudara orang tua ngerti bagaimana ketika anak minta dengan sungguh-sungguh, hati kita nggak akan tahan. Betul ya? Betul. Dan saya bilang saudara, bukan kebetulan Tuhan menggelari kita sebagai anak-anaknya, saudara. Amin. Sekarang saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara doakan hari ini, tapi pastikan kau berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Doa dengan sepenuh hati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kalau saudara doa sungguh-sungguh sama Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, saya mau bilang saudara, ada saat di mana doa mau menyentuh hati Tuhan. Amin. Kalau hati Tuhan sudah tersentuh, dia Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaannya bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup ubahkan keadaan bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.